Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Jika sahabat sedang mencari cara untuk memaksimalkan hasil panen cabai, sahabat berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fase generatif pada budidaya cabai, saat dimana tanaman sahabat memproduksi bunga dan buah yang menentukan hasil panen. Kami akan membagikan bagaimana cara perawatan yang tepat dapat mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil panen cabai. Ikuti kami saat kami mengeksplorasi teknik-teknik penting seperti pemupukan susulan, pengocoran dengan agensi hayati, dan perawatan spray yang akan membantu tanaman cabai sahabat tumbuh sehat dan berbuah melimpah. Jangan lewatkan tips-tips berharga untuk menghadapi tantangan di fase generatif, seperti pengendalian hama dan penyakit, serta menjaga nutrisi tanaman. Semua ini akan dibahas secara mendalam, langsung dari pengalaman kami. Jadi, siapkan catatan sahabat dan mari kita mulai perjalanan menuju panen cabai yang sukses. Selamat menonton! Budidaya tanaman cabai memerlukan perhatian khusus pada berbagai tahap pertumbuhannya. Salah satu fase krusial adalah fase generatif, di mana tanaman memasuki periode pembungaan dan pembuahan. Fase ini sangat penting karena menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen cabai yang akan dihasilkan. Fase generatif adalah tahap dalam siklus hidup tanaman, di mana fokus utama adalah pembentukan bunga, pembuahan, dan akhirnya hasil panen. Dalam fase ini, tanaman cabai mulai memproduksi bunga, yang kemudian akan berkembang menjadi buah cabai. Keberhasilan fase ini sangat tergantung pada kondisi tanaman dan lingkungan di sekitarnya. Selama fase generatif, tanaman cabai memerlukan perhatian ekstra untuk memastikan bahwa proses pembungaan dan pembuahan berlangsung optimal. Faktor-faktor seperti pencahayaan, suhu, kelembapan, dan nutrisi memainkan peranan penting dalam menentukan hasil akhir. Proses perawatan yang dilakukan meliputi pengendalian hama dan penyakit secara bijak, aplikasi nutrisi yang seimbang, dan pola perawatan yang tepat. Pemberian pupuk susulan kami lakukan setiap 20 hari sekali. Pupuk susulan yang kami berikan berupa NPK Grower 5 kg, Vertipos 5 kg, dan KNO putih 2 kg. Ketiga pupuk ini kami campur dan tabur di lubang susulan, samping lubang tanam. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa pupuk susulan yang kami berikan ditaburkan sedangkan masih musim kemarau? Pupuk yang kami taburkan akan dapat terlarut secara perlahan nantinya, sebab tidak kita taburkan begitu saja. Jadi, proses setelah penaburan pupuk susulan, kami bantu kocor menggunakan kalsium asam humat (KALH) pada lubang tanam dan lubang susulan. Secara unsur makro yang terkandung pada pupuk susulan tadi, kami imbangi juga dengan kalsium untuk menjaga pH tanah dalam kondisi stabil dan memperkuat jaringan tanaman. Meskipun musim kemarau, kalsium aman diaplikasikan sebab setelah melakukan pengetesan pH tanah, kami mendapatkan angka pH yang kurang stabil. Maka dari itu, upaya menaikkan pH adalah dengan pengocoran kalsium asam humat (KALH). Setelah pengocoran kalsium, kami melakukan pengocoran kembali selang 10 hari. Pengocoran kedua, kami menggunakan agensi hayati trichoderma dan asam humat kalium impresol. Kembali lagi, kami mengaplikasikan agensi hayati trichoderma. Meskipun di awal sudah kami lakukan upaya yang dilakukan untuk langkah pencegahan.
Dan pupuk kalium asam humat kami berikan untuk mendukung pertumbuhan buah. Pengocoran kedua ini kami lakukan pengocoran di lubang tanam dan susulan, karena kami berupaya untuk melarutkan pupuk susulan yang kami berikan. Jadi, tidak kami berikan dalam bentuk padat saja, tetap butuh air untuk melarutkannya supaya mudah diserap tanaman. Nah, untuk pemupukan susulannya kembali, kami aplikasikan interval 20 hari sekali. Untuk pupuk yang digunakan masih sama dengan pemupukan susulan yang pertama. Yang berbeda adalah takaran dosisnya naik 2 kg. Jadi NPK Grower 7 kg, Vertipos 7 kg, dan KNO3 putih 2 kg. Begitulah perawatan yang kami lakukan via bawah atau kocor maupun tabur. Apakah cukup untuk via kocor dan tabur saja? Tidak, sahabat petani. Untuk pengoptimalan perawatan, kami lakukan via spray juga. Untuk spray nutrisi yang kami aplikan yaitu Kalinet, Vitaron SL, dan asam amino Premino. Interval yang kami aplikasikan tidak berpatok, jadi lebih sering melihat kondisi tanaman. Unsur kalsium pun juga kami aplikan lewat spray, interval 4 hari sekali. Jadi, selain pupuk makro dan mikro yang kami aplikasikan, kami juga mengimbanginya dengan kalsium untuk memperkuat tanaman. Jadi, upaya mendukung pertumbuhan buah dan bunga, juga seimbang memperkuat tanaman. Terlihat dari batang tanaman cabai kami yang kuat dan kokoh, penuh dengan jaringan kayu, tidak hanya gabus saja. Lantas, untuk mengaplikasikan insektisida dan fungisida juga kami aplikasikan. Tetapi untuk fungisidanya sendiri kami tidak terlalu sering aplikasi. Justru kami menekankan aplikasi insektisidanya. Dikarenakan musim kemarau lebih mendukung perkembangbiakan hama seperti kutu-kutuan. Maka kami lebih sering fokus aplikasi insektisida seperti bahan aktif imidacloprid, abamectin, dan diaventuron. Dengan aplikasi secara bergantian dan rutin itu pun kami masih kecolongan virus Gemini yang hinggap. Terdapat 6-7 tanaman yang terkena virus kuning. Tetapi meski begitu untuk tanaman lainnya aman. Meskipun terkena virus Gemini, kami tetap memperhatikan agar tetap berbuah maksimal. Upaya ini kami fokuskan aplikasi unsur hara mikro Vitaron SL lebih awal. Dan alhamdulillah, tanaman kena virus masih bisa berbuah optimal. Kesimpulannya adalah, setiap fase tanaman pastinya membutuhkan unsur hara yang berbeda, perlu tepat dan seimbang, serta pengendalian yang selektif akan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Kami harap tips dan teknik yang kami bagikan bisa membantu sahabat mengoptimalkan hasil panen cabai sahabat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dan tips bermanfaat lainnya tentang budidaya tanaman. Klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Jika sahabat punya pertanyaan atau pengalaman seputar video cabai yang ingin dibagikan, tinggalkan komentar di bawah. Kami senang mendengar cerita dari sahabat. Semoga tanaman cabai sahabat tumbuh subur dan hasil panen melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.